Dok, anak saya pernah di MRI pas umur sekitar 7-8 bulan karena sempat kejang tanpa demam. Ya. Hasil dari MRI itu ukuran otaknya lebih kecil dari seharusnya. Ya. Jadi ada gap antara otak sama tengkorak. Ya. Nah itu sebenarnya ada hubungan sama kejang dan epilepsinya enggak? Atau cuman sekedar otaknya belum berkembang tinggal dikasih vitamin udah beres? Dokter neurologi anak sempat bilang nggak ada hubungannya sama epilepsi. Lebih ke tumbuh kembangnya aja yang terhambat. Ya. Tahun masih suka kejang sekitar 2-3 kali sebulan, belum bisa ngomong, jalan belum sempurna. Melihat perkembangannya memang lambat, atau ada nggak cara biar otaknya jadi normal, atau memang ini genetik, nggak bisa diperbaiki? Kedepannya, kalau emang lebih kecil, benar otak lebih kecil dari normal, efeknya apa aja? Makasih dan maaf banyak nanya, dia bilang. Kalau ini kan sebenarnya gue nggak periksa anaknya langsung, jadi nggak bisa kasih pendapat. Jadi ini asumsi dari informasi yang gue dapatkan aja ya. Otak lebih kecil kemungkinan besar memang akan ada efek, tapi itu bukan ketok palu yang bilang akan jelek. Bagaimana kita memaksimalkan apa yang ada dengan stimulus, karena kalau otak tidak diberikan stimulus dia nggak akan bisa memberikan respon yang tepat. Gitu. Terus untuk kejang kayaknya itu harus dieksplor lebih lanjut, apakah dengan EEG kah atau dengan long term EEG. Jadi EEG-nya pasiennya nginep sampai kita lihat dia tanpa obat kejang dan di mana fokus kejangnya. Tuh, karena kalau dia masih kejang, kemungkinan besar yang membuat dia delayed development-nya justru kejangnya. Karena setiap kali anak kejang itu sel otaknya ada yang mati. Semakin sering, kalau dia tiap hari kejang berarti tiap hari ada sel otaknya yang mati. Hence berarti kalau ada tiap hari yang mati, fungsinya makin lama makin jelek. Jadi emang harus dianalisa dulu, ditentuin, dan gimana caranya kejangnya tidak terus-menerus terjadi, karena itu ada risiko sama kerusakan otak. Lazim nggak sih untuk ada gap antara otak sama tengkorak tadi yang dia bilang itu? Kalau pada anak-anak harusnya gapnya kecil karena penuh otaknya harusnya. Nah itu terjadi karena betul genetik, karena dari lahir ada permasalahan. Bisa aja, atau misalnya infeksi juga bisa. Atau kurang nutrisi pada saat di dalam kandungan juga bisa. Kondisi ini termasuk kedaruratan kah yang harus segera dikonsultasikan? Kalau kejangnya iya. Tapi kalau atrofinya mungkin harus ke dokter tumbuh kembang anak sama dokter neuropediatri. Itu harus kerjasama antara mereka berdua untuk mungkin sama gizi anak sekalian.